Kafe tuh. Permisi. Isi. Andai kau jadi bunga. Aduh, Salah. apaan? Tuh. Andai kau jadi bunga, aku pasti jadi kumbangnya. Permisi. Isi. Makasih. Wih, gede. Gede banget. Gede banget. Ini nih, gue suka nih yang gede-gede begini. Azan coy. Sholat yuk. Sholat ngapain? Ini aja dapat gede begini. Pasti di dalam lebih gede lagi. Tapi kan sholat kewajiban juga. Kalau lu sholat, lu pilih mana? Sholat, nggak dapat duit, atau lu dapat duit sholatnya ntar-ntar aja? Sholat mah bisa ntar-ntar aja, masih lama azan, tenang aja, ya nggak sih? Yuk. Gitu dong. Misi. Permisi. Andai kau jadi bunga, aku pasti jadi kumbangnya. Kumbang kambing azan lo. Salat. Yoi, welcome back to Don't Let Me, Don't obrolan santai, ngalor ngidul bernilai. Nah kali ini nih kita kedatangan seorang bintang tamu cuy. Ini adalah seorang musisi hebat Indonesia, Bang Irang Perdana Arka. Tuh Bang? Kita boleh buka kali Bang ya? Boleh ya. Ya, kita udah distance kan. Udah social distancing. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ini sibuk. Lionel gimana? Alhamdulillah baik Bang. Sibukan apa sekarang Bang? Sibukan sekarang ini lebih banyak ke agama. Serius banyak ke agama. Ini kayaknya Salah segmen ya? topik gue beda nih cuy. Mati nih topik gue beda nih. Enggak, tapi bukan berarti meninggalkan kegiatan yang kemarin. Ya, jadi kegiatan yang baru ini itu lebih ke agama. Tapi kalau yang kegiatan yang kemarin Iya kayak main musik masih. musik ya tinggal browsing di Google aja kalau itu. Oh tapi kalau misalkan main-main sendiri gitu atau masih kemarin baru tadi malam tuh masih Jamming. Ya jamming akustikan. terus sekarang kan sudah berubah nih Bang. Coba kita flashback sedikit gitu ya. Ya akan ntar lu berubah nih. Dari penampilannya udah berubah. Nah gue ini bertanya-tanya, mungkin seluruh yang nonton juga sih, seluruh pada bertanya-tanya. Biasanya yang namanya rockstar tuh ya cuy ya. Kalau datang ke Sokin tuh pasti cuek-cuek gitu kan. Robek lah. Untung gue lagi nggak robek nih. Gondrong, tapi masih gondrong. Namanya gondrong. Masih. Terus perawakan biasanya kan ada kayak tenggel-tenggel dikit nih. Iya. Tapi kok antang-antang aja nih, gue bingung pasti ada sesuatu yang berubah nih. Udah pernah. Emang Jadi tengil udah pernah, jadi apa? Robek-robek juga udah pernah. udah bosen gitu. Bosen sih enggak, cuman udah nggak eranya lagi lah gitu. Tapi kalau nginget-nginget era-era dulu kayak masa-masa yang dulu, kayak gimana sih menurut abang sendiri? Itu Di ini boleh loh Bang? boleh ya? Ini dari over limit coffee, kocok dulu. Masih cocok. Dalamnya ada kan? Oh gitu ya? Overlimit coffee kopinya itu nih. Ini white coffee loh. White. Ini kayak pas ya, white and black gitu. Iya. Ini kayaknya emang di setting Mas siapa nih, oh Bos Teguh nih. Ini bisa ya. Iya Bang, dulu tuh kayak gimana sih Bang? Aku sambil ngerokok Bang. Awal. Dulu yang gimana dulu nih? Pas Banyak soalnya pas cerita gua. Wih, pas masih ngeband. Masih ngeband. Dulu mau ngeband sekarang belum? Ngeband yang dulu. Ngeband yang dulu. Dari sisi mananya dulu? Dari spesifik kita ceritanya. Oke. Dari sisi yang
wah pokoknya kelar ngeband ngapain. Terus Oh, after party. after party ada nggak sih dulu? Masih ada kayaknya. After party tapi sekarang juga masih ada. Tapi beda. Nggak tahu. Kalau sekarang sih gue udah nggak pernah after partyan lagi. Selesai manggung udah masuk hotel tidur. Tunggu besok pagi flight pulang. Ini kalau dulu Kalau sekarang. kalau dulu nyangkut. Dulu selesai manggung, kelar manggung sampai kamar mandi, iya after party Cabut lagi. cabut lagi. Tapi kalau misalnya itu berarti kayaknya kalau menurut pandangan orang kayaknya enak banget tuh ya enggak? Wih, Iya. ada sih bang yang pernah bilang sama lu enak kok ya habis manggung terus belum after party. Mungkin kalau yang caranya ketemu cewek lah wah lu. Ya jadi rockstar aja, jangan jadi pegawai kalau mau gitu. Oh, nah, Tapi gue sih nggak nyaranin. berarti orang bilang happy gitu. Nah, kalau sekarang itu bedanya tuh kalau habis manggung apa sih? Cuman balik hotel terus pulang gitu aja. Balik hotel terus pulang. Enak kok. Gue udah pernah udah pernah di apa? Di era itu gitu, udah pernah di fase itu. Jadi udah pernah ngejalanin, udah pernah ngerasain, udah gitu aja. Ini kok buat sendiri musik tuh apa sih bang? Musik itu awalnya sih media buat mejeng. Awalnya semua orang pasti begitu lah, yang awal-awal baru-baru belajar musik tuh pasti pengen menonjol, pengen dilihat, karena kan musik ini banyak yang menggandrungi ya. Mulai dari anak muda bahkan sampai ke orang tua juga sampai suka ya. Cuman hanya beda kalau anak muda misalnya suka yang lebih hype, suka yang lebih Isi hati tidak ada batas ya. tidak batas gitu. Kalau orang tua udah lebih slow dia, slow. Hanya bedanya itu aja. Jadi itu awal. Kedua baru begitu masuk ke dunia profesional. Nah, barulah tahu ternyata di musik ini, di dunia hiburan ini kita bisa berproduktif. Bisa berproduktif. Itu waktu di era gue ya. Karena era gue itu kan belum fully digital. Dan belum fully Kalau digital. rekaman harus awal sampai akhir katanya. Gue sempat ngalamin itu tuh, itu era pita, era analog. Jadi kalau sekarang katanya bisa dipotong-potong. Nah, kalau sekarang kan misalnya salah di tengah, atau misalnya musiknya ini kurang panjang, itu bisa dipotong di tengah, dipanjangin. Kalau dulu Dulu kan bisa, lu mesti ulang dari awal. jadi harus perfect ya. Harus perfect. Berarti ngalamin itu bang ya. Cepat ngalamin. Jadi sekarang ini teknologi ini sangat memudahkan kalau yang sekarang. Nah, setelah ngalamin yang dulu terus sekarang gitu, ini gue lihat aja dari paling Paling pakai sendal ya kalau Iya. sepatu. kok sederhana banget gitu. Ini emang begini atau ada atau Gue sebelumnya lebih nyaman begini sekarang. lebih nyaman begini? Gue lebih nyaman begini untuk sehariannya ya. Kalau kata orang-orang biasanya kalau gini hijrah. Hijrah ya, kalau bahasa ininya hijrah. Tapi abang sendiri merasa bahwa abang Gini, ada yang menganalogikan hijrah itu sebenarnya berpindah. Zaman Rasulullah SAW dulu, hijrah itu berpindah dari Makkah ke Madinah. Itu arti hijrah. Nah, tapi sebenarnya hijrah juga boleh dibilang berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Oke. Kalau kata Sayyidina Umar bilang, berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lebih baik. Berarti abang sekarang berpindah takdir Bukan berpindah takdir. atau berpindah ya dari tempat yang A ke tempat yang B atau yang lebih nyaman dan lebih baik. Sebenarnya itu yang tepat. Mencoba untuk yang lebih baik. Nah, kalau orang berubah lebih baik nih bang, kok bisa sih? Padahal kalau orang lihat ya, yang tadi rockstar ya, lo mau apa aja yang lo mau lo tunjuk, lo sikat, lo habis ini lo bisa after, lo bisa mau after party, bebas, Iya, apa yang lo dapat, kok bisa tiba-tiba yang lo bilang, gue kelar ini nggak after party, gue langsung pulang, bisa? Kan? Iya, gini, gue menyimpulkan bahwa itu hanya sementara.
temporary. Oke, itu sudah menyadari di mana semua ini temporary, sementara. Bahwa bukan hanya kehidupan kita yang dulu, bukan hanya dengan kondisi kita yang dulu, bahkan dunia ini sendiri aja kita itu sementara, ini cuma persinggahan doang. Oke, itu mindset gue sekarang. Jadi, nah tempat ini adalah tempat kita berinvestasi, investasi akhirat, investasi ke sana, investasi di akhirat. Jadi nggak apa-apa berpakaian biasa, sederhana itu nggak apa-apa. Tapi nanti di akhirat kita udah siapin baju kita. Nah, abang bilang ini kan, kata ini kalau menurut nalar gue bang ya, ini start, ya finishnya nanti lah. Ini abang nih ceritain di sini nih. Nah, yang di sini nih Itu baru masuk stage 1. Iya kan? Baru finish stage 1. Iya. Nah, yang pas di sini kok bisa berpikiran gitu, yang bikin turn back itu apa bang? Jadi kalau menurut gue tuh semua orang itu punya rambu terbalik. Apa tuh artinya? Rambu terbalik itu dimana kembali ke kita. Sorry, lo Muslim atau? Belum Muslim. Alhamdulillah Muslim. Ya udah. Kalau itu kita bisa bicara masalah Ramadan, ya kan? Orang kalau udah selesai Ramadan, selesai berpuasa tuh pas Idul Fitri itu dibilang kembali ke fitrah. Nah, masing-masing orang itu punya rambu itu, punya pelang putar balik, oke? Kembali ke fitrah. Tergantung kapan dia mau nancepin rambunya. Harus dia yang nancepin. Harus dia yang nancepin. Karena kalau misalnya kita menjalankan ibadah juga setengah-setengah, segala macam setengah-setengah juga, ya hasilnya pasti setengah-setengah. Oke. Ya. Tapi kalau udah kita nancepin itu rambunya, itu otomatis Langsung. karena satu orang itu satu rambu. Masing-masing punya rambu itu satu. Mana dia mau nancepin, kapan dia mau nancepin, nancepin. Jangan sampai Allah yang nancepin. Nah, berarti lu udah mencatatkan rambu itu dong bang? Secara langsung. Insya Allah gue udah nancepin. Kapan? Waduh, kapan? Kapannya waktu almarhumah nyokap nggak ada. Karena di situ momennya. Itu momennya. Tapi sebelum abang nancepin udah ada ini nggak? Biasanya tuh kalau gua personal yang percaya, sebelum ada sesuatu tuh suka ada pertanda-pertanda nih. Contohnya bang, misalkan sebelum gua mau syuting, tiba-tiba gua tuh kayak lewat satu tempat gitu, terus mata gua tuh kayak nengok ke satu tempat itu. Gue mikir kenapa gue nengok ya, terus gue ya udah berapa lama kemudian terus gue ke arah situ. Nah maksud gue, lu ngalamin gitu nggak sih bang sebelum lu nancepin kayak ada kayak pertanda kok gue ditunjukin yang baik-baik ya gitu. Jadi kita tuh diberi akal, kita diberi akal pikir, di mana akal ini hanya diberikan pada makhluknya yang bernama manusia, makhluk Allah yang bernama manusia. Itu akal pikir ini tidak diberikan sama makhluk ciptaan lain. Ya, pakai manusia makhluk yang sempurna. Makanya makhluk. Maka kita harus pergunakan akal ini, akal pikir ini supaya bermanfaat Buat yang lain. Bukan hanya buat yang lain, terutama khususnya untuk diri kita sendiri bermanfaat nanti di akhirat. Tapi untuk menjadi seorang manusia, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi akal pikir ini juga harus bisa menyelamatkan kita, bukan hanya di dunia, Buat nanti pas akhirat. nanti tempat yang Setelah abang udah punya rambu terbalik nih, kan berarti kan jalannya udah berbeda dong. Yang pertama kali yang berasa bahwa berbeda apa sih bang? sebenarnya gue nggak ngerasa berbeda sama itu. Gue nggak ngerasa berbeda. Tapi hanya pencarian ketenangan dulu sama sekarang itu beda. Itu doang. Terus akhirnya sekarang ini banyak mengajak, banyak sharing teman-teman. Tapi teman-teman ini gue mungkin dari kacamata anak-anak muda, oknum anak muda lah ya, nggak aja lah, oknum anak muda. Kayak saya gue masih, enak banget nih, terus kan dia datang gitu, cuy, ibadah gitu. Nah itu teman-teman yang begitu pernah abang ajakin nggak sih buat beribadah atau yang lain? Pernah? Nah,
bukan nggak pernah ya, gue dulu nggak pernah di fase itu lah. Gue pernah di era itu gitu. Cuman apa ya? Gue ngelihatnya, gue hanya bilang bahwa jangan sia-siain hidup, jangan sia-siain hidup, jangan sia-siain umur, khususnya waktu. Jadi manusia yang bijak itu manusia yang bisa memanage atau memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Juga. Jadi kalau kita sudah bisa menghargai waktu, insya Allah kita bisa menghargai banyak hal. Betul. Nah, teman-teman yang abang itu ada nggak sih yang merasa apa sih lu terus jadi musuhan gitu? Karena biasanya banyak tuh bang yang pas kita udah Kebanyakan sih iyain doang, iya iyain tapi nggak jalan. tapi masih teman kan? Ya, masih. Woi, dapat kiriman lagi. Woi, Siap. terima kasih. Wih, berat. Udah, kalau kita ke over limit tuh namanya ada over limit. Oh, iya. Masih sama-sama. Ini Mas Bro. Siap. Tidak dibilang ya apa nih? Ini nih kalau yang tadi gue udah kasih bang, ini kita tuh ada kayak ayam gitu dipotong-potong, terus ada kentangnya, Tahu nih. ya itu buat abang spesial itu daging lada hitam sama telur ceplok. Nah ini tahu nih bang, tahu jadi buat cemilan, dia habis makan berat cemilannya. Itu yang bikin orang Indonesia susah diet tuh ya ini. Tapi emang bener orang Indonesia susah diet. Itu habis makan inti ada makanan tambahannya lagi. Nah Oke, pas lanjut. yang teman-teman karena dulu gue ngerasain bang, jadi pas Kayak yang sekarang ini kebanyakan yang udah tahu kabur deh. kabur lebih kayak Jadi kira-kira cabut gitu. Ada yang begitu, ada yang akhirnya begitu ada, mereka nggak pembahasannya kayak Langsung beda. itu beda. Mungkin yang lagi bahas, oh iya kemarin seru banget ya. Iya kemarin seru banget pas kita manggung gitu, langsung berbeda ya. Jadi kalau udah mulai bahas-bahas hal-hal yang berbau-bau keduniaan yang mengarah ke maksiat itu, kalau ketemu pas gua bukan ketemu gua sih, maksudnya pas gua masuk ke room tuh berhenti. Jadi kadang-kadang gue tidak sempat mikir, aduh mereka satu sisi mereka tuh lebih seru-seruan. Ada rasa kayak ada rasa ini nggak sih bang? Aduh gara-gara gue nih temen gue jadi nggak seru, terus akhirnya ya udah deh gue ikutin yang nimbrung obrolan mereka. Pernah? Ya gue ada di situ, cuman mereka berubah topik pembicaraan lain. Ya udah akhirnya masuk ke topik yang baru. Karena biasanya kan temen tuh ada yang pas kemudian berubah tuh dia langsung fiksi kan, lu nggak asik loh, terus Ada temen gue yang gitu juga. Ada temen gue yang gitu juga. Gue cuma doain, ini semoga lu kayak gitu. Beneran jadi serius bang, apa nih, wah ini menarik banget cuy, karena pengalaman hidup gue pas gue begitu, gue cabray coy, langsung cabut. Oh cabut. Jadi gue nggak tahu kalau gue bukan muter balik sih bang, tapi lebih ke arah pas gue menentukan gue harus jadi seorang laki-laki, gue cabut dari satu lingkungan, jadi baru langsung cabut gue, bercabut yang tadi lagi pada gitu, gue cabut, kagak ngabarin kagak apa, wah gue dimusuhin langsung sama itu semua. Tapi yang gue dapetin ya gue aja, gue ada tujuan gue. Jadi semenjak gue coba untuk merubah kebiasaan, untuk meninggalkan kebiasaan itu alhamdulillah Allah memberikan satu kondisi di mana Allah ganti itu semua. Oke. Allah ganti itu semua. Diganti sama kayak gimana? Ditemukan lagi dengan suasana yang baru, ditemukan lagi dengan teman-teman sahabat-sahabat yang baru. Sahabat-sahabat yang akhirnya mendukung sahabat-sahabat di lingkungan yang lebih kondusif. Sebenarnya semuanya kondusif yang sama lah gitu. Oh. Jadi anggaplah ini gue hijrah gitu. Kan gue ditemukan dengan sahabat-sahabat yang hijrah. Itu yang lo alamin gitu bang. Jadi teman-teman yang dulu tetap main kan? Tetap masih kontak, masih ini, cuman udah nggak nongkrong bareng lagi.
udah jarang nonton. Yang tadi yang lu bilang yang lu doain itu bang, terus akhirnya dia boleh hijrah. Ceritanya gimana? Dan akhirnya Allah yang kasih hidayah. Nah ini jadi ini ada dua hal. Gue selalu sampaikan sama temen gue itu dua hal. Gue bilang hidayah itu memang Progresif. Prerogatif. Prerogatif ya Allah. Itu hak mutlaknya Allah. Gue 2 hari lalu baru denger ini loh bang. Ya Pak. Ini hak prerogatif. Ini Itu hidayah. Ini baru 2 hari lalu gue denger. Terus. Oke. Itu hidayah. Nah hidayah pun gue menyimpulkan itu ada 2 kondisi. Kondisi di mana Allah memberikan hidayah itu tanpa kita minta, atau kita minta hidayah itu. Ini ada 2 nih. Gue menyarankan sama sahabat-sahabat gue, teman-teman itu, jangan sampai Allah yang kasih hidayah. Itu, jangan sampai Allah kasih hidayah itu. Karena gue ini termasuk yang Allah kasih hidayah. Jadi kalau Allah kasih hidayah itu pasti ditampar. Jadi ditampar dulu, kita dijatuhin dulu, kita ini dulu. Itu kalau. Tapi kalau kita minta, insya Allah tidak harus sampai Allah tampar. Keras. Bang setelah tadi kita ngobrol panjang. Masih kurang panjang sebenarnya. Masih kurang panjang sebenarnya. Ini kalau panjang bisa sampai 3 jam ya bang. 3 hari. 3 hari. Pernah ada rasa apa yang Abah rasain sekarang untuk dari dulu ke sekarang? Ada nyesel kah? Ada bahagia kah? Atau ada kecewa kah? Dari yang kehidupan dulu sama sekarang? Iya, gue nyesel. Nyesel dari dulu. Tapi itulah proses ya. Itu proses. Memang kita itu harus bisa menikmati prosesnya. Menikmati prosesnya dan banyak protes. Nah itu kadang-kadang kalau manusia kan banyak protes ya. Dengan protesnya. Ini kenapa sih? Ini gimana sih? Kok gitu sih? Kok ini sih? Itu biasanya yang suka protes tuh nggak pernah berproses. Anjir, gokil cuy. Iya. Orang yang protes, orang yang nggak mau berproses. Orang nggak pernah berproses. Kalau orang tahu prosesnya, dia nggak banyak proses. Dia lebih banyak, dia lebih bijaksana. Mendengarkan. Karena dia lebih tahu. Paling dia lebih mengkoreksi. Udah ini, lebih baik. Itu orang biasa berproses. Bang boleh nggak nih di akhir kata nih bang, kasih motivasi buat teman-teman di sana, di rumah sana yang mungkin pengen putar balik seperti yang abang bilang, tapi masih punya ketakutan, gue takut ditinggalin temen, gue nggak mau hilang lingkungan ini, gue takut nanti gue sendiri terus gue nggak bisa senang-senang. Apa sih motivasi dari abang? Iya betul. Jangan takut. Ini tadi dari sebelumnya. Takut tinggalin teman, takut ini, takut kehidupan ini. Jangan takut. Justru kalau kita mengarahkan diri kita ke sesuatu hal yang baik, justru Allah akan lebih ganti yang lebih baik. Karena setiap orang yang mudah suka bersyukur, maka Allah akan tambahkan yang baik. Bang Irang, thank you bang sudah mampir-mampir di Sama-sama. Semoga berkah, kena banget di gua dan teman-teman kita di sini. Semoga berkah, sehat, bahagia buat abang. Ya, nanti kita sambung. Oh iya. Thank you semuanya yang sudah nonton Dr. Midon. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga motivasi ini bisa membuat kalian tergerak hatinya jadi lebih baik. Oke, sampai ketemu di Dr. Midon next episode dengan bahasannya apa? Masih berbeda. Thank you semuanya dan bye-bye.